Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, siswa-siswi SMK Negeri 3 Kendal. Hari ini kita akan mempelajari tentang peralatan penukar ion sederhana. Kompetensi dasar yang harus dicapai minimal adalah dapat menerapkan serta melaksanakan proses pengoperasian peralatan penukar ion sederhana, yang bertujuan agar setelah mempelajari ini kalian dapat menerapkan maupun mengoperasikan peralatan tersebut. Baiklah, kita awali dengan penjelasan mengenai apa itu air sadah serta bagaimana cara penanggulangannya. Berikut penjelasan mengenai air sadah serta cara penanggulangannya. Permasalahan yang sering muncul dalam kualitas air di rumah adalah hardness atau kesadahan, kemudian kandungan logam-logam seperti iron, besi, mangan, arsenik, tanin, kemudian bad taste itu rasa yang buruk, dan foul odors adalah bau busuk, kandungan klorin, turbidity atau kekeruhan, serta keasaman air tersebut. Air sadah ialah air yang mengandung mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya berupa ion kalsium, magnesium, mangan, dan besi, serta beberapa ion dalam bentuk garam karbonat. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Sedangkan air lunak adalah air yang mengandung kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadahan juga bisa merupakan ion dari logam lain ataupun garam-garam bikarbonat dan sulfat, di mana metode paling sederhana untuk menentukan kesadahan air adalah dengan sabun. Dalam air lunak, sabun akan menghasilkan busa yang banyak, namun pada air sadah, sabun tidak akan menghasilkan busa ataupun sedikit sekali busa. Kesadahan air total dinyatakan dalam satuan ppm. Berikutnya, asal-muasal kesadahan. Kesadahan perairan berasal dari kontak air dengan tanah dan bebatuan. Air hujan sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melarutkan ion-ion penyusun kesadahan. Larutnya ion-ion yang dapat meningkatkan nilai kesadahan tersebut lebih banyak disebabkan oleh aktivitas bakteri dalam tanah yang banyak mengeluarkan karbon dioksida. Secara lebih rinci, kesadahan dibagi menjadi dua tipe, yaitu kesadahan umum dan kesadahan karbonat. Kesadahan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kesadahan tetap, di mana air tersebut mengandung ion-ion klorida dan sulfat yang dapat dihilangkan dengan penukar ion. Sedangkan kesadahan sementara dapat dihilangkan dengan destilasi maupun cukup dengan pemanasan. Kriteria kesadahan air dapat diklasifikasikan dari yang sangat rendah atau sangat lunak hingga tinggi atau keras bergantung pada range ppm yang dikandung pada air tersebut, seperti terlihat pada data di tampilan di layar. Nah, sekarang bagaimana cara penanggulangannya agar air tersebut dapat digunakan dengan maksimal? Pertama, dengan cara ion exchange atau penukaran ion. Proses zeolit, dengan ini air sadah dialirkan melalui natrium zeolit sehingga ion-ion kalsium dan magnesium akan diikat oleh zeolit menggantikan ion natrium sehingga membentuk kalium atau magnesium zeolit. Proses pertukarannya dimulai dari kolom resin sebelah kanan, di mana air sadah yang banyak mengandung ion kalsium dan magnesium di dalam resin akan ditukarkan oleh ion-ion yang ada pada resin sehingga natrium dilepaskan dan keluar akan menghasilkan air lunak yang sudah tidak mengandung kalsium maupun magnesium.
Berikutnya adalah proses dengan teknik soda kapur, di mana dalam proses ini air sadah yang sudah direaksikan dengan soda natrium karbonat dan kapur kalium hidroksida, sehingga kandungan ion magnesium dan kalsium yang berlebih akan terendap dengan sendirinya. Reaksinya sebagai berikut. Berikutnya dengan cara reverse osmosis atau RO. RO adalah suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan, di mana larutan yang telah melewati membran nanti akan menyebabkan air keras atau hard water menjadi air lunak atau soft water. RO ini akan dibahas secara lengkap di bab berikutnya. Berikutnya dengan cara elektrodialisis. Pelunakan dengan cara ini, air dilewatkan melalui dua plat dengan muatan listrik, di mana logam-logam di dalam air atau metal ditarik ke plat dengan muatan negatif, sementara yang non-metal ditarik ke plat dengan muatan positif. Kedua jenis ion ini dapat ditangani dengan plat, di mana elektrodialisis sering digunakan pada air yang sangat sadah dengan kesadahan melebihi 500 mg per liter. Cara lain untuk mengurangi kesadahan adalah dengan penyulingan ataupun pemanasan. Penyulingan seringkali kita sebut dengan destilasi. Pelunakan dengan cara ini dilakukan dengan penguapan air. Air yang diuapkan nanti akan meninggalkan semua senyawa sadah, sehingga air yang dihasilkan menjadi air lunak, seperti pada proses destilasi yang seringkali kita lakukan. Terakhir yaitu dengan cara pembekuan atau freezing, di mana air sadah nanti dipanaskan sehingga uapnya akan didinginkan menghasilkan soft water atau air lunak. Demikian penjelasan Bu Ivana mengenai air sadah. Berikutnya kalian pelajari bagaimana praktikum menurunkan kesadaran air skala laboratorium sebagai berikut.
Yuk. Udah, tapi ini. Lihat ke sini. Ya.
Tisu dulu.